Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keamanan, kecukupan, dan yang terpenting adalah nikmat keimanan dan juga keistiqomahan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir hayat kelak. Bapak ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita ingin menyapa terlebih dahulu. Bapak ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat nggih. Niki pangapunten nanti kalau misalnya di tengah kajian nggih sering terputus oleh batuk. Mohon dimaklumi nggih, niki kondisi tenggorokan sedang napa? Berdahak nggih. Nek kata istri kakean ngombe es, dimarahin saya nggih. Bapak ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan maghrib kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di akhir surat Al-Lail. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladhdha la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Jadi kita kemarin berakhir di ayat yang ke-17. Niki adalah 5 ayat terakhir dari surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah Allah mengabarkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang akan disambar atau dibakar oleh api yang menyala-nyala. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwasanya sifat orang yang dibakar dengan api nanti adalah orang yang kadzdzaba wa tawalla. Ia mendustakan perintah Allah, mendustakan ajaran Allah, wa tawalla, dan enggan menolak untuk melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Maka kemudian di ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya di sana ada golongan-golongan atau orang-orang yang akan dijaga tidak terkena panasnya api neraka yang menyala-nyala tadi. Dia adalah wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya, dari api neraka itu orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu sekalian,
ayat ini nggih, ayat ke-17 ini nanti sampai ayat terakhir wala saufa yarda, para mufassirin sepakat bahwasanya ayat ini membahas tentang sahabat yang mulia nggih, sahabat yang mendampingi hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan juga ke Taif. Dia adalah sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, teringat bagaimana dulu kita awal kali memulai kajian tafsir ini, yaitu tafsir surat Al-Lail ini, kita membahas bahwasanya Al-Lail ini berhubungan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Allah membuka ayat tadi dengan membahas Abu Bakar As-Siddiq, Allah pun juga mengakhiri surat ini dengan membahas Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Atau dari mana kita bisa mengetahui kalau yang dibahas ini adalah Abu Bakar As-Siddiq? Karena Allah mengatakan al-atqa, yang paling bertakwa. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini atau manusia ini banyak sekali yang bertakwa, dan tingkatan ketakwaannya ini berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat bahwasanya manusia yang paling bertakwa setelah para nabi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah, ya, ibunda Aisyah. Lalu orang tadi meneruskan, minar rijal, dari kalangan laki-laki. Maka Rasul menjawab, abuha, bapaknya. Dan bapaknya ibunda Aisyah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, alladzi yu'ti malahu yatazakka, bahwasanya orang yang paling bertakwa ini dia memiliki banyak sekali amalan-amalan, dan di antara amalan yang paling menonjol yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah alladzi yu'ti malahu. Dia adalah orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran atau kisah-kisah tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq ini ya ada sangat banyak sekali contohnya. Kalau kita membahas sirahnya beliau secara menyeluruh, maka kita akan menghabiskan waktu yang tidak cukup hanya satu kali pertemuan. Maka di antara kisah dermawannya beliau adalah beliau ini dikenal sebagai sahabat yang paling banyak memerdekakan budak-budak. Bahkan dalam riwayat sampai dikatakan bahwasanya beliau menghabiskan hartanya sebanyak 40.000 dinar, 40.000 dinar hanya untuk memerdekakan para budak. Satu dinar itu Bapak Ibu sekalian, kalau di rubah ke emas, itu bisa mencapai 4,5 gram. Berarti dengan 4,5 gram dikali 40.000. Kalau tadi saya sempat ngitung, ini mungkin salah mungkin benar, kata Google itu perkiraannya kalau dirupiahkan sebanyak 360 miliar rupiah. Sebanyak itu Bapak sekalian harta yang beliau sedekahkan hanya untuk apa? Memerdekakan para budak. Dan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ini Bapak sekalian bukan kok budak yang kuat, kalau perempuan yang cantik, tidak. Maka sampai-sampai ayahnya sendiri yaitu Abu Quhafah, ini ku heran kalih sinten, kalih Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abu Quhafah ini, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ini ngomong sama anaknya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya bunayya, inni araka ta'taqu riqaban di'afan
falau annaka idza fa'alta ma fa'alta a'taqta rijalan aqwiya yamna'unaka wa yaqumuna dunak. Nggih. Jadi akhir ngomong, wahai anakku, aku dengar kamu itu apa? Membelanjakan nggih, banyak sekali uang sampai 40.000 dinar untuk membeli para budak-budak, dan budak yang kamu beli ini budak yang lemah-lemah. Maka bapaknya ngomong, mbok kamu tuh kalau beli budak yang kuat-kuat, sehingga nanti budak ini bisa menjagamu atau membelamu ketika kamu ada masalah. Tetapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai ayahku, aku tidak membebaskan mereka untuk manfaat diriku. Aku membebaskan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, itu diantara kisah luar biasanya pengorbanan harta yang beliau berikan untuk agama ini. Kemudian di kisah lainnya Bapak Ibu sekalian, suatu ketika beliau hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, disebutkan bahwasanya beliau ini membawa seluruh hartanya. Jadi seluruh harta yang beliau miliki ini dibawa. Untuk apa? Untuk dikorbankan membiayai dan mendampingi hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Sampai-sampai keluarganya beliau di Makkah itu tidak ditinggalkan apa-apa. Kemudian dalam kisah lainnya juga disebutkan ketika Rasulullah menyiapkan pasukan untuk berperang, berjihad, maka beliau menggalang dana, menggalang kekuatan. Wahai para sahabat, siapa yang ingin berinfak silakan berinfak. Di sana ada Umar bin Khattab, beliau membawa setengah hartanya. Lalu beliau mengatakan, saya akan menyaingi Abu Bakar hari ini. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Dan beliau, Bapak Ibu sekalian, ini bukan orang yang miskin. Sahabat Abu Bakar ini terkenal sebagai sahabat yang disebut sebagai saudagar, orang-orang kaya di kalangan para sahabat, segolongan dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan 1 dinar pun, bahkan 1 dirham pun untuk diwariskan kepada keluarganya. Seluruh harta yang beliau miliki habis dikorbankan untuk siapa? Untuk kepentingan umat Islam, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah Bapak Ibu sekalian jika di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengsifati orang yang paling bertakwa tadi dengan kalimat alladzi yu'ti malahu. Dia adalah orang yang menginfakkan hartanya. Tetapi tidak sampai di sini Bapak Ibu sekalian, karena di ayat berikutnya Allah mengatakan atau menyambung ayat tadi dengan kalimat yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kalimat yatazakka ini Bapak Ibu sekalian adalah kalimat yang sangat penting. Niki kalau di dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu adalah jumlah hal, mansubun bil hal. Hal niku keadaan. Jadi keadaan orang ketika berbuat atau melakukan sesuatu niku namanya apa? Hal. Misalipun ada ungkapan dalam bahasa Arab jaa zaidun yadhaku. Jadi kita melihat Zaid datang dari sana Bapak sekalian dalam keadaan sedang tertawa. Maka keadaannya Zaid yang tertawa tadi namanya adalah hal. Nah, maka yatazakka itu adalah keadaan dari orang yang bertakwa tadi ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa artinya yatazakka Bapak sekalian? Allah mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan dirinya. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini ketika beliau menginfakkan hartanya tidak sedikit pun berharap terima kasih dari para budak yang ia bebaskan,
tidak berharap pujian-pujian dari orang di sekitarnya, ya. Tidak berharap juga diangkat kedudukannya di mata manusia. Ini loh tokoh kita, orang yang paling banyak infaknya di antara kita. Tidak. Yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau meninfakkan seluruh hartanya hanya satu, yatazakka, agar infak tadi bisa membersihkan dirinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang dibersihkan dari infak yang dikeluarkan oleh seseorang muslim? Misalnya panjenengan atau kita ada surat untuk donasi, misalnya sekarang ada musibah di Sumatera, banyak yang membuka donasi untuk bantuan ke sana. Saat kita memberikan harta kita dengan niat membersihkan, pertanyaannya apa yang dibersihkan Bapak sekalian? Maka yang pertama, ada dua hal yang bisa dibersihkan dengan sedekah ini. Yang pertama adalah sedekah ini membersihkan harta kita itu sendiri. Maka kita harus memahami bahwasanya dari gaji kita itu ada di sana hak-hak yang harus kita keluarkan untuk kita sedekahkan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya harta yang kita punya ini tidak menjadi penyakit bagi kita. Kalau jenengan mungkin olahraga olahraga ini apa tujuannya? Membakar lemak. Kenapa lemak itu sebagian perlu dibakar? Kita itu butuh lemak, betul Mbak? Butuh. Tapi tetap harus ada yang dibuang sebagian. Agar apa Bapak sekalian? Agar kita tetap sehat, agar kita tetap baik badannya. Maka sama harta yang Allah berikan kepada kita, berapapun itu, sebagian di sana harus ada yang kita keluarkan. Maka di antara syariat yang Allah turunkan ada yang namanya zakat. Maka tujuan dari zakat tadi yang pertama adalah membersihkan harta itu sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting dari itu semua adalah sedekah tadi, jika ia dikeluarkan dengan ikhlas, maka selain ia membersihkan harta yang ia miliki, ia juga membersihkan hati pemiliknya, membersihkan hati pemiliknya. Maka dalam ayat ini Bapak sekalian, ketika ketika Allah berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka, dia adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini beliau tidak hanya mensucikan hartanya, tapi juga mensucikan hatinya. Dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan tidak mengharapkan pujian-pujian manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Ini kamu saya bantu, ingat nanti kalau saya susah kamu juga harus membantu saya. Tidak sedikit pun tidak terbesit itu di dalam hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Minum dulu ya Pak. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyadari bahwasanya orang yang paling bertakwa tadi yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di antara ciri-cirinya beliau adalah mau menginfakkan hartanya dengan niat membersihkan dirinya, membersihkan hartanya dan juga membersihkan hatinya. Maka sekarang pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu sekalian, bisakah kita mengambil ibroh atau pelajaran, mencontoh perilaku yang telah diperbuat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Kita mungkin tidak bisa Bapak sekalian sampai ke derajat al-atqa, yang paling bertakwa. Kenapa? Karena derajat ini sudah diambil oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi di sana masih ada Bapak sekalian kesempatan untuk menjadi muttaqin. Kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu masih terbuka. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah dia mau meninfakkan hartanya, kemudian saat ia meninfakkan hartanya bukan dengan tujuan riya, sum'ah dan yang sebagainya,
hanya satu tujuannya, yaitu untuk mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita menjadi orang yang bertakwa, kita insya Allah akan masuk di dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan Allah membantu kita untuk bisa bertakwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya ini masih membahas Abu Bakar As-Siddiq. Allah berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la. Dan tidaklah seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepada orang lain yang harus dibalasnya atau yang mengharapkan balasan, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Tetapi ia memberikan itu semua semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Ayat ini Bapak sekalian masih membahas niat dari siapa? Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau adalah orang yang paling besar jasanya kepada Islam setelah siapa? Setelah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, seandainya di antara kita, di antara umatnya ini ada orang yang ada orang yang mau untuk menuntut balas budi, maka tidak ada orang yang bisa berbuat seperti itu kecuali Abu Bakar. Mengapa demikian Bapak sekalian? Saking banyaknya pengorbanan yang Abu Bakar berikan untuk Islam. Tadi kita hanya membahas dari sisi apa? Sisi sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dari sisi yang lainnya ini sangat banyak. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika beliau hijrah ke Taif. Di sana beliau diusir, dilempari batu sampai terluka karena melindungi Rasulullah. Beliau juga adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Ketika dengan Rasul bersembunyi di Gua Hira, Gua Hira apa? Gua Thur di Gua Thur sampai digigit atau di kelabang ngentuk, disengat oleh kelabang, dan beliau sabar di jalan Allah. Beliau juga orang yang mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan beliau, dalam setiap jihadnya Rasulullah. Dan beliau juga Bapak sekalian orang yang bisa menenangkan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika seluruh sahabat terguncang karena kematian Rasul. Bahkan seorang Umar yang gagah berani pun tidak percaya. Di sana hanya ada satu sahabat yang tegar dan bisa menenangkan seluruh sahabat yang lainnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu anaknya beliau yaitu Ibunda Aisyah mengatakan, sesungguhnya ayahku adalah lelaki yang paling banyak menangis. Beliau ini sering menangis, sering berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi Bapak sekalian, seluruh pengorbanan tadi wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, sama sekali ia tidak mengharapkan tujza, untuk dibalas oleh sesama manusia, illa batigha wajhi rabbil a'la, yang beliau mau hanyalah wajahnya atau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, salah seorang mufassir yang bernama
yang bernama Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya seorang hamba ketika ia beribadah kepada Allah, berkorban untuk agama Islam, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi al-ibadah salasu maratib. Ada 3 tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu niki setelah napa? Setelah memenuhi syarat ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan ketiga ini Bapak sekalian sama-sama baik, tetapi berbeda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita melihat kita ada di tingkatan yang mana. Kalau ada di yang paling bawah, berusaha untuk naik ke atas. Kalau sudah ada di tingkatan paling atas, maka minta kepada Allah untuk bisa istiqomah. Beliau mengatakan, ammal ula ayya'budallaha tama'an fi thawabi aw haraban minal iqabi wa hadhihi ad-darajatu nazilatun saqitatun jiddan. Jadi yang paling rendah Bapak sekalian adalah ayya'budallaha tama'an fi thawab. Seorang hamba itu menyembah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tama'an li thawab, karena menginginkan pahala dari ibadah tersebut. Wa haraban minal iqab, atau terhindar dari hukumannya atau adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kenapa jenengan kok rajin ibadah? Ya supaya saya diberi nikmat oleh Allah. Kenapa kok jenengan mau beribadah? Karena saya tidak ingin terkena adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak sekalian ternyata adalah derajat yang paling bawah. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang ada di tingkatan ini, dia mudah goyah. Bagaimana goyahnya Bapak sekalian? Saat ia berbuat ketaatan kepada Allah karena ia berharap kenikmatan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lantas ternyata Allah malah menghantamnya dengan ujian-ujian. Akhirnya muncul perkataan yang sering kita dengar, saya sudah berubah, aku sudah berusaha jadi orang baik, kok malah hidupku tambah sengsara. Mengapa Bapak sekalian? Karena niatnya tadi masih ada di tingkatan yang paling bawah. Dia masih menjadi seorang hamba yang ingin atau beribadah seperti jual beli. Kalau saya berkorban, maka jenengan ya Allah beri saya ganti. Ini kan seperti jual beli, hubungan 2 arah. Saya kasih, jenengan beri. Ini kan masih hubungan 2 arah. Maka kata tadi ahli tafsir tadi, ini yang paling rendah, yang paling bawah. Kemudian yang paling atau berikutnya Bapak sekalian, atau tingkatan yang kedua, ayya'budallaha li ajli ayyatasharrafa bi'ibadihi aw yatasharrafa biqabuli takalifihi aw yatasharrafa bilintisabi ilaihi. Jadi yang lebih tinggi dari derajat tadi Bapak sekalian adalah seorang hamba ya'budallaha li ajli ayyatasharrafa bi'ibadatihi, karena ia merasa bahwasanya saya ini akan mulia manakala saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha mulia, sehingga menyembahnya, berkorban untuknya, ini adalah bentuk kemuliaan. Maka saya ini merasa menjadi orang yang mulia karena saya menyembah zat yang maha mulia. Au yatasarrafa bil intisabi ilaihi, atau dia merasa mulia, bangga. Kenapa? Karena ia disandarkan atau dia menyandarkan seluruh amalannya tadi kepada siapa? Kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salatku adalah ibadah untuk Allah. Ini lebih tinggi daripada yang tadi.
Karena Bapak sekalian, seorang hamba jika sudah sampai di tingkatan ini, ya, dia tidak lagi peduli. Selama ia beribadah kepada Allah, ia akan merasa mulia. Meskipun ia dihantam ujian kanan kiri depan belakang, ia tidak peduli. Mengapa? Karena saya adalah orang yang mulia. Mengapa? Ya, dengan ibadah saya, menyembah saya kepada Zat yang maha mulia. Kemudian Bapak sekalian, ya, ternyata sampai tadi ini masih belum yang paling tinggi. Yang paling tinggi kata Imam Ar-Razi, ayya'budallaha liqaunihi ilahan wa khaliqan wa liqaunihi 'abdan lahu wal ilahiyatu tujibul hibata wal 'izzah wal 'ubudiyatu tujibul khudu'a wal dhillah wa hadha a'lal maqamat wa ashrafud darajat. Beliau mengatakan yang terakhir adalah ayya'budallaha, seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau menyembah Allah? Liqaunihi ilahan khaliqan, karena Allah adalah Tuhan saya, Zat yang menciptakan saya. Wa liqaunihi 'abdan lahu, dan karena saya adalah hambanya Allah. Okay. Maka hamba yang terakhir ini Bapak sekalian, ya, ia tidak berharap jadi mulia, tidak berharap mungkin dapat pahala, tidak. Dia beribadah murni karena ia tahu Allah adalah tuannya, Allah adalah Tuhannya yang menciptakannya. Dan saya dan kita para hamba ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba tadi Bapak sekalian, dia merasa tidak pantas. Seorang hamba itu kok minta, bahkan memaksa siapa? Tuannya yang menciptakannya. Ya Allah, kalau saya beribadah ini tolong mudahkan hidup saya. Tidak, dia apa? Ya kalau jadi hamba itu apa? Intinya harus sudah taat. Apapun yang tuannya perbuat kepadanya, ia apa? Mentaatinya. Wal ilahiyatu tujibul hibata wal izzah. Karena Bapak sekalian, saat kita menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, tuan kita yang menguasai kita, maka kita menempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat al-haibah wal izzah, tempat yang harus apa? Dimuliakan dan dihormati. Wal ubudiyah tujibul khudu' wa dhillah. Sedangkan penghambaan Bapak sekalian, penghambaan seorang manusia ini mengharuskan dirinya al-khudu' wa dhillah, merasa rendah dan merasa hina di hadapan yang ia sembah. Wa hadza a'lal maqamat wa asraf, adalah derajat yang paling tinggi dan yang paling mulia yang bisa diraih oleh seorang hamba. Dan derajat ini juga Bapak sekalian, derajat yang dicapai oleh para sahabat, oleh para anbiya, oleh sahabat kita siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena beliau, ya, dengan semua pengorbanan tadi, ya, tidak peduli ujian yang mendatangi beliau dari kanan dan kiri, permusuhan yang luar biasa, ya. Bahkan dikisahkan, ya, ini kisah yang jarang diungkapkan, ya. Jadi meskipun sahabat Abu Bakar ini adalah sahabat yang terpandang ketika di Makkah dulu, beliau juga ternyata mengalami gangguan dan juga cobaan, ya. Di antara cobaannya adalah ada seorang kafir Quraisy Bapak sekalian itu memukuli wajahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan sendal. Jenengan tahu sendal nggih? Nah, sendal zaman dulu itu bukan berbahan apa? Saniki karet nggih. Karet bukan. Zaman dulu niku sama napa? Kayu nggih. Teklek nggih.
terompah itu masih berbahan kayu. Jadi wajahnya beliau ini dipukuli dengan kayu atau sendal dari kayu tadi, sampai-sampai kata perawi hadisnya ini, wajah beliau tidak lagi dikenali. Jadi nek lewat di depan para sahabat, itu sahabat nggak tahu kalau itu adalah siapa, Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Saking rusaknya wajah beliau akibat dipukuli oleh kafir Quraisy tadi. Kemudian cobaan-cobaan lainnya yang beliau hadapi, ya, itu sama sekali tidak membuat beliau mengeluh dan tidak membuat beliau meminta kepada Allah balasan, ya, untuk disegerakan. Ya Allah, saya berbuat taat kepadamu, kenapa kok masih diuji kanan dan kiri? Tolong permudahlah hidupku. Tidak, karena beliau sadar beliau hanyalah seorang hamba, sama halnya dengan kita Bapak sekalian, hanyalah seorang hamba. Maka apapun yang diinginkan oleh Tuhan kita, oleh Tuhan kita, oleh penguasa kita, yakni Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang baik, harus menerima, harus berusaha untuk ridho. Meskipun Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah. Makanya tadi kalau orang bisa sampai ke tingkatan ini, kata Ar-Razi tadi, dia sudah sampai di tingkatan a'la maratibil ibadah, derajat peribadatan atau derajat persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Maka Bapak sekalian, mari kita sama-sama berdoa dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang beramal hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah Allah berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allah akhirnya mengabarkan kepada kita dan juga kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wala sawfa yarda, dan niscaya kelak dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yarda, akan ridho kepadamu. Maka Bapak sekalian, ya, setelah tadi pengorbanan luar biasa yang diperbuat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dari hartanya, jiwanya, badannya, kekuatannya, tanpa mengharapkan balasan apapun dari manusia, bahkan terima kasih pun beliau tidak mengharapkan. Maka di akhir ayat ini atau di akhir surat ini Allah mengabarkan wala sawfa yarda, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Dan ini Bapak sekalian adalah balasan yang paling tinggi, balasan yang paling mulia yang diterima seorang hamba adalah apa? Ketika tuannya ridho kepadanya. Jenengan misalnya atau kita saat menjadi karyawan atau menjadi bawahan seseorang, apa yang paling membuat kita bahagia? Ketika pimpinan atau atasan kita niku napa? Ridho dengan kita, senang dengan kita. Maka sama, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada seorang hamba, apalagi yang akan hamba itu harapkan? Tidak ada. Maka ulama mengatakan, man wajadallah famadha faqad wa man faqadallah famadha wajad. Barang siapa yang mendapati Allah bersamanya, mendapati Allah meridhoinya, menyayanginya, famadha faqad, maka apa yang membuat ia merasa kehilangan? Karena ya tidak penting lagi baginya apapun yang hilang darinya selama Allah bersamanya, maka ia apa? Memiliki segalanya. Wa man faqadallah famadza wajad. Tetapi Bapak sekalian, orang yang kehilangan Allah, kehilangan arah, kehilangan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
Famadza wajad, apa yang ia dapatkan, apa yang ia miliki. Bahkan jika ia memiliki harta dunia ini seluruhnya, tetap saja Bapak sekalian, kalau ia tidak bersama Allah, kalau Allah tidak bersamanya, maka ujung dari yang ia miliki adalah ketiadaan, kehancuran, dan apa? Kemusnahan. Kita sudah melihat dalam sejarah ada Fir'aun, ada Qarun, ya, orang-orang yang punya harta berlipat-lipat banyaknya dibandingkan yang sekarang mungkin kita miliki. Tapi karena mereka tidak bersama Allah dan Allah enggan bersama mereka, jangan lihat Bapak-Ibu sekalian, apa ujung-ujungnya? Mereka meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Walayadu billah. Maka Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, menyayangi kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan juga sahabat yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita Bapak sekalian dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama dengan mereka, orang-orang yang telah terlebih dahulu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian tafsir surat Al-Lail yang alhamdulillah bisa kita selesaikan pada malam hari ini setelah berapa minggu, Pak? Kalau lupa nanti mungkin bisa melihat rekaman dan insya Allah kita akan beranjak ke surat Asy-Syams insya Allah ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.